Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda pada hari ini? Saya Dr. Sivan Liao dan Anda bersama dengan saya bersama-sama memasuki acara Mutiara Kebenaran. Acara ini tentunya awalnya direkam untuk Radio Berita Klasik AM 828 yang merupakan pelayanan dari GBI Agrave. Radio Berita Klasik, radio yang mengedepankan berita yang paling klasik dari semuanya, yaitu kabar Injil Yesus Kristus dan tentunya segala kebenaran yang terdapat dalam firman-Nya. Untuk itu kita telah memulai suatu seri yang kita sebut Mutiara Kebenaran untuk membahas kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang berharga seperti mutiara. Dan kita akan melakukannya secara sistematis, pasal per pasal. Pada hari ini kita sudah sampai kepada seri yang keempat dari Mutiara Kebenaran, dan itu berarti kita masuk kepada kitab Bilangan, yaitu kitab yang keempat. Nah, seperti yang sudah kita bahas, kitab Bilangan memiliki tema perjalanan orang Israel di padang gurun. Dan ini tentunya mencerminkan juga perjalanan kita sebagai orang percaya di dalam padang gurun dunia ini. Dan dunia yang mungkin dari sudut pandang tertentu tampak begitu indah, itu seperti Mesir dengan sungai Nilnya dan keindahannya, tetapi kalau Anda tetap dalam dosa, itulah Mesir itu yang akan memperbudak Anda dalam dosa. Tapi ketika Anda berkata, tidak, saya tidak mau tunduk kepada dunia, saya mau mengikut Kristus, maka dunia memperlakukan Anda seperti padang gurun. Dunia akan mengejar Anda dan menganiaya Anda dan berlaku buruk kepada Anda. Tetapi itulah harga yang dibayar, dan tidak apa-apa, karena di padang gurun pun orang Israel berjalan disertai dengan penyertaan Tuhan. Nah, kita sudah melihat kitab Bilangan dimulai dengan sensus, baik itu 12 suku Israel maupun Lewi secara spesifik, untuk mempersiapkan mereka untuk perjalanan mereka. Dan perjalanan itu sendiri baru akan dimulai nanti di pasal 10, kita belum sampai. Jadi ini masih persiapan semuanya. Di pasal 10 nanti kita akan melihat mereka berangkat dari Gunung Sinai. Nah, kita sudah sampai ke pasal 6 sekarang. Jadi setelah selesai di sensus, setelah mereka tahu bagaimana mereka harus marching, bagaimana mereka harus berposisi dan bergerak keluar, mereka tahu bagaimana menyusun dan membongkar kemah pertemuan itu. Ada berbagai hal yang Tuhan ingin beritahu kepada mereka terlebih dahulu sebelum mereka melangkah lebih lanjut lagi. Nah, itulah salah satunya di pasal 6 ini Tuhan berbicara mengenai satu topik yang luar biasa sebenarnya. Kalau kita lihat topik yang jarang dibahas, jarang dipelajari, tetapi sangat memiliki kebenaran atau memiliki aplikasi yang sangat berharga dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Walaupun kita tidak melakukan nazir lagi secara literal, tetapi ada banyak pelajaran, ada banyak aplikasi, ada banyak paralel yang bisa kita tarik dari peraturan tentang hukum kenaziran ini. Nah, pasal 6 jadi berbicara mengenai nazir, ya, hukum nazir. Oke, kita lihat sekarang kita mulai, ya, kita buka Alkitab kita, Bilangan pasal 6. Kita lihat dulu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ayat 1 sampai dengan ayat ke-7 dari Bilangan pasalnya yang ke-6. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang nazir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur, baik yang segar maupun yang kering. Selama waktu kenazirannya, janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Selama waktu nazarnya sebagai orang nazir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya, sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Selama waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Bahkan apabila mati ayahnya ataupun ibunya, saudaranya laki-laki ataupun saudaranya perempuan, janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka, sebab tanda kenaziran bagi Allahnya ada di atas kepalanya." Ya, kita dapatkan di sini peraturan yang Tuhan berikan tentang satu jenis sumpah, ya, satu nazar kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di ayat 2 di sini.
seorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus. Nah, kata nazar khusus ini berasal dari kata nadar dalam bahasa Ibraninya, yang memiliki arti bersumpah. Jadi ini adalah suatu sumpah, suatu janji yang bisa dibuat oleh seseorang. Tetapi hal yang menarik dan perlu digarisbawahi adalah Tuhan tidak mengharuskan nazar ini, tidak mengharuskan janji atau sumpah ini atau komitmen ini. Ini adalah komitmen yang murni sukarela. Jadi di ayat 2 dikatakan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang, if, tidak ada keharusan, Tuhan tidak paksa orang untuk mengambil sumpah ini. Nah, tetapi tentu sumpah ini memiliki suatu hal yang sangat spesial dan disebut sebagai sumpah orang Nazir atau nazar orang Nazir. Nah, kata Nazir sendiri adalah kata yang unik di dalam Alkitab, kata yang cukup menarik. Di dalam Alkitab Indonesia ini tidak diterjemahkan sama sekali, melainkan hanya ditransliterasi saja, karena dalam bahasa Ibraninya sama persis, Nazir ya. Dan kata Nazir muncul 16 kali di dalam Perjanjian Lama. Dan Nazir sebenarnya memiliki arti seseorang yang khusus, seseorang yang terpisahkan. Dan beberapa kali kata Nazir ini dipakai dalam konteks yang tidak ada hubungannya dengan sumpah Nazir ini. Contohnya dalam Kejadian pasal 49 ketika Yakub memberikan berkat kepada anak-anaknya, dan ketika dia sampai kepada Yusuf di dalam ayatnya yang ke 26, Kejadian 49 ayat 26, ketika dikatakan Yusuf ya, adalah batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Nah, kata orang yang teristimewa di sini dalam bahasa aslinya adalah kata Nazir. Jadi Nazir memiliki pengertian yang generik, artinya orang yang istimewa, orang yang mengkhususkan diri, orang yang beda dari yang lain. Dan saudara yang kasih Tuhan, itulah arti kata Nazir sebenarnya. Orang yang dikhususkan, dikuduskan ya. Dan kata dikuduskan ini maksudnya ya dipisahkan untuk satu tujuan tertentu. Nazir. Dan Tuhan tidak mengharuskan orang Israel menjadi nazir, tetapi mereka boleh dengan sukarela menjadi nazir. Jadi ketika mereka menjadi nazir, artinya mereka mengkhususkan dirinya untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, atau mengistimewakan dirinya untuk suatu pekerjaan bagi Tuhan. Jadi mengkhususkan diri bagi Tuhan untuk suatu periode waktu. Nah, periode waktu ini bisa beberapa hari, bisa beberapa minggu, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, atau bahkan bisa seumur hidup. Ada orang-orang yang menjadi nazir seumur hidup. Nah, tetapi apapun itu dilakukan dengan sukarela. Jadi mereka menjadi nazir, saudara. Dan sumpah nazir ini adalah sumpah yang spesial. Ini mengindikasikan orang itu serius kepada Tuhan, serius bagi Tuhan. Orang yang mengambil sumpah ini menginginkan lebih dekat lagi dengan Tuhan, menginginkan memiliki persekutuan yang spesial dengan Tuhan. Jadi walaupun ini sukarela dan tidak Tuhan paksakan, tapi dia rindu orang-orang yang mengasihi dia untuk mengambil nazir ini, sumpah nazir ini. Dan di dalam Alkitab kita melihat ada banyak contoh nazir ya. Ada beberapa contoh, tidak terlalu banyak memang. Ada nazir seumur hidup yang dikasih contoh kepada kita. Misalnya Simpson adalah seorang nazir seumur hidup. Kemudian Yohanes Pembaptis sepertinya adalah seorang nazir ya, walaupun tidak dikatakan secara spesifik, karena kita membaca dia sejak dari kandungan dikatakan tidak boleh minum anggur ya. Kemudian kita tahu bahwa Paulus pernah mengambil sumpah nazar, dan dia pernah mau mencukur rambutnya di Yerusalem. Jadi ini adalah contoh-contoh orang-orang nazir. Nah, sering ada kesalahpahaman. Orang berkata bahwa Yesus Kristus adalah seorang nazir, padahal Alkitab tidak mengatakan Yesus Kristus seorang nazir, karena tanpa perlu bersumpah pun Yesus Kristus sudah spesial, sudah memiliki hubungan yang intim dengan Allah Bapa. Jadi Yesus bukanlah seorang nazir. Banyak orang salah kaprah berpikir Yesus seorang nazir, karena di dalam bahasa Inggris orang Nazaret itu dalam bahasa Inggrisnya Nazarene, sedangkan orang Nazir itu Nazarite ya. Jadi ada orang yang berpikir dalam terjemahan tertentu Nazarene sama Nazarite ini dikaburkan, sehingga Yesus orang Nazaret seolah-olah berpikir Yesus orang Nazir begitu, padahal bukan. Yesus besar di Nazaret, di kota Nazaret, makanya disebut orang Nazaret, dan dia bukan seorang nazir. Dan
konsep bahwa Yesus seorang Nazir telah membuat suatu gambaran yang salah, di mana rata-rata di banyak gereja hari ini Tuhan kita Yesus Kristus digambarkan sebagai seorang berambut panjang. Jadi mereka anggap itu adalah karena dia seorang Nazir. Nah, nanti ada hubungannya, kita akan bahas mengenai rambut itu. Oke, jadi kembali kepada masalah Nazir di sini. Orang yang bersumpah Nazir ini mengkhususkan diri bagi Tuhan, ya. Dan semestinya orang Kristen juga, walaupun kita tidak bersumpah seperti ini, kita mengkhususkan diri bagi Tuhan. Dan kita ingin suatu persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Kita mau naik lebih daripada sekedar sehari-hari menghidupi hidup ini. Kita mau mendekat kepada Tuhan. Nah, ada prinsip-prinsip yang diberikan Tuhan kepada orang Nazir yang bisa kita terapkan dalam hidup kita. Rupanya seorang Nazir, kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 7 di sini, ada 3 syarat atau 3 hal yang harus dia perhatikan dalam hidupnya. Yang pertama adalah dia tidak boleh mengkonsumsi apapun yang berasal dari buah anggur atau pohon anggur. Nah, jadi itu kita baca di ayat 3 dan ayat 4. Dikatakan, haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan meminum suatu minuman yang dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur, baik yang segar maupun yang kering. Selama waktu kenazirannya, janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Ya, jadi dia tidak boleh makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur. Nah, di poin ini ada sebagian orang yang langsung berseru, "Aha!" katanya. "Lihat, orang Nazir tidak boleh minum anggur dan minuman yang memabukkan. Berarti kalau saya bukan Nazir, maka saya boleh." Jadi orang-orang yang suka dengan alkohol, suka dengan wine, ya suka mabuk-mabukan, atau mungkin dia bilang tidak mabuk sih, ya suka untuk social drinking istilahnya. Mungkin di pesta-pesta dia, atau di restoran, wah ada wine, dia suka minum. Nah, mereka kadang-kadang memakai ayat ini sebagai alasan. Nah, dia bilang, jadi menurut mereka ayat ini membuktikan orang Israel pada umumnya boleh minum anggur yang memabukkan, katanya. Nah, cuman kalau mereka mengambil sumpah Nazir, mereka jadi tidak boleh minum anggur yang memabukkan. Nah, karena saya bukan Nazir, katanya, maka saya boleh minum anggur yang memabukkan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ini adalah argumen yang sangat konyol dan argumen yang sangat salah sebenarnya. Mengapa demikian? Ya, ada banyak hal. Nomor 1, ayat ini tidak mengajarkan bahwa orang Israel yang awam, orang Israel yang biasa, yang bukan Nazir, berarti serta-merta boleh seenaknya minum anggur yang memabukkan. Bukan itu yang ingin diajarkan oleh ayat ini. Ayat ini berkata bahwa si Nazir tidak boleh makan anggur yang memabukkan, benar, 1. Tapi juga tidak boleh makan buah anggur bahkan. Nah, apakah berarti Anda ada sesuatu hal yang spesial mengenai makan buah anggur? Ya, jadi kenapa Tuhan kasih perintah seperti ini? Nah, Tuhan kasih perintah ini karena anggur di zaman Perjanjian Lama itu melambangkan sukacita, saudara. Anggur itu identik dengan pesta, ya, sukacita, dan sukacita yang duniawi. Ya, orang kalau bikin pesta waktu itu bikin anggur, ya, baik anggur yang memabukkan maupun anggur yang tidak memabukkan. Dan seperti Yesus waktu di Kana, dia ada pernikahan, di situ ada anggur. Nah, saya percaya bahwa di situ anggur yang Yesus ciptakan adalah anggur yang tidak memabukkan. Kenapa? Karena saya yakin bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan bersumbangsi atau berikut serta berpartisipasi dalam membuat orang lain menjadi mabuk, ya. Itu adalah suatu hal yang tidak mungkin bagi Tuhan kita. Bayangkan, dia yang menulis dalam kitabnya bahwa jangan kamu mabuk, masa dia pula yang membuat orang lain mabuk dengan menciptakan anggur yang memabukkan? Jadi saya yakin dan percaya bahwa di Kana anggur itu adalah anggur yang tidak memabukkan. Tetapi saudara kasih Tuhan, anggur adalah sumber sukacita pada zaman itu. Ingat, di zaman itu belum ada yang namanya sirup. Ya, kalau kita hari ini kan banyak, ya, ada jus buah, ada apa, ini nggak ada. Ya, waktu itu nggak ada kulkas, nggak ada sirup, ya, nggak ada Yakult, nggak ada banyak minuman, Coca-Cola, soda, apalagi itu semua nggak ada. Jadi sesuatu yang lain daripada yang lain adalah anggur. Anggur adalah lambang dari sukacita duniawi. Nah, Tuhan ingin agar si Nazir ini tidak makan dari pohon anggur ini, baik itu buahnya kah, baik itu
jusnya, baik yang tidak memabukkan maupun yang memabukkan, apalagi yang memabukkan gitu ya. Yang tidak memabukkan saja tidak boleh, apalagi yang memabukkan. Nah, terlebih-lebih lagi nggak boleh. Itu karena Tuhan ingin si nazir ini menemukan sukacitanya di dalam Tuhan gitu. Jadi dia tidak menggantungkan sukacitanya kepada hal-hal duniawi seperti anggur, tetapi dia bersukacita di dalam Tuhan. Nah, ini adalah pengajaran rohaninya. Jadi hari ini kita mungkin tidak bersumpah nazar, tapi poin nomor satu yang bisa kita tarik kalau kita ingin menghidupi kehidupan perjalanan Kristiani yang lebih tinggi, yang terus menanjak ke atas, nomor satu, apakah kita menemukan sukacita kita dalam Tuhan ataukah dalam hal-hal duniawi. Nah, ada orang yang datang ke gereja, dia senangnya hal-hal duniawinya. Mungkin dia senangnya dengan ada laki-laki atau perempuan yang dia cari di sana. Oh, ini tidak begitu baik, saudara. Baiklah kita datang ke gereja karena kita mengucap syukur di sana bisa belajar firman Tuhan. Nah, ini yang indah. Jadi bersukacita bukan karena anggur, tapi karena Tuhan. Gitu. Kalau identiknya dalam Perjanjian Lama, ada orang datang ke gereja sukanya, misalnya ada gereja tertentu suka makan-makan. Ya. Ada gereja tertentu setiap habis kebaktian makan, atau ada sponsornya, ada yang bawa makanan. Oh, jadi datang ke gereja karena enak, ada makanannya enak. Nah, ini juga orang yang bukan mencari sukacitanya dalam Tuhan, tapi dalam hal-hal duniawi. Nah, jangan seperti itu. Banyak orang hari ini mencari sukacita dalam hal-hal duniawi, dalam film, dalam game, dalam macam-macam lagi yang lain. Tetapi baiklah orang yang ingin meningkat lagi di dalam Tuhan, dia mendapatkan sukacitanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Tuhan, saudara. Nah, kembali ke dalam topik masalah anggur yang memabukkan tadi. Jadi ini bukan ingin berkata bahwa boleh minum anggur yang memabukkan, apalagi untuk kita hari ini. Karena orang Israel memang terkadang mereka minum anggur yang memabukkan, tapi bukan itu standar kita. Kita dituntut kepada standar yang lebih tinggi lagi daripada orang-orang Perjanjian Lama bahkan. Dan kalau kita lihat ya, orang Israel tidak memiliki terang sebanyak kita. Kita memiliki perjanjian baru. Kita memiliki Kristus yang sudah menggenapi perjanjian lama. Orang Israel mau membaca firman Tuhan pun masih dalam bentuk gulungan-gulungan yang besar. Jadi orang Kristen hari ini memiliki kebenaran yang lebih lengkap. Seharusnya kita lebih maju lagi dibandingkan orang Israel. Kalaupun ada orang Israel yang minum minuman keras, maka kita jangan. Ya, kenapa? Ada prinsipnya, saudara. Saya ajarkan prinsipnya. Kenapa saya percaya bahwa orang Kristen jangan minum minuman keras sedikit pun. Jangan minum anggur yang memabukkan sedikit pun. Anda mau minum jus anggur sih terserah, tapi anggur yang memabukkan tidak. Lebih baik katakan tidak. Nah, mungkin ada yang beralasan begini. Saya kan minum sedikit saja, saya tidak sampai mabuk. Tapi saudara Tuhan, ini adalah argumen yang sangat-sangat berbahaya. Satu, tidak ada orang yang atau sedikit orang yang waktu dia minum dia berpikir saya mau sampai mabuk, sampai menimbulkan kekacauan, sampai merusak hidup saya. Tidak ada. Banyak orang selalu berpikir saya bisa berhenti kapan saya mau. Saya bisa berhenti sebelum terjadi kerusakan yang hebat. Tapi pada kenyataannya anggur adalah sesuatu yang sangat licik, sangat licin. Belum Anda sadar tiba-tiba Anda sudah mabuk. Nah, kalau Anda bisa sadar sebelum Anda mabuk, itu belum mabuk artinya. Ya, jadi banyak sekali orang yang mulai dengan suatu intensi atau suatu tujuan, saya tidak mau mabuk. Tapi berapa banyak yang akhirnya jadi mabuk. Jadi kalau Anda berargumen nggak apa-apa saya minum asal tidak mabuk, itu sangat berbahaya. Lagi pula sebenarnya dari segi kedokteran, ketika alkohol itu masuk ke dalam darah kita, dia sudah mulai bereaksi. Mau sedikit mau banyak sudah mulai bereaksi. Ada orang yang lebih kebal memang dan pengaruhnya tidak terlalu terasa, tapi sudah mulai bereaksi. Apakah itu mulai menumpulkan pikiran kita? Jadi Anda belum mabuk 100% pun pikiran Anda jadi tumpul ketika alkohol itu masuk. Ya. Dan apakah Anda mau pikiran Anda tumpul? Alkitab berkata siap siagalah, siap sedialah, berjaga-jagalah, lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi dari prinsip nomor 1 ini saja saya katakan kita sebagai orang Kristen tidak boleh minum minuman yang beralkohol. Nomor 2, saudara, ada prinsip lagi yang Paulus berikan di dalam Perjanjian Baru, yaitu jangan menjadi batu sandungan bagi saudara kita. Paulus pernah berkata tentang makanan begini, bahwa makan daging itu nggak masalah. Ya, saya makan daging, tapi kalau daging membuat saudara saya tersandung, saya tidak mau makan daging sampai selama-lamanya. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita terapkan ini dalam hal alkohol, maka kita berkata saya tidak akan minum alkohol sampai selama-lamanya. Kenapa?
alkohol, kalaupun Anda sendiri bisa lolos dari jebakannya, kalaupun benar 100% Anda nggak pernah mabuk, belum tentu Anda bisa menjamin itu bagi orang lain. Dan ketika Anda meminumnya dan orang lain melihatnya, Anda menjadi batu sandungan bagi dia. Mungkin Anda tidak pernah mabuk, Anda minum sedikit wine, orang lain lihat, itu kan orang Kristen. Apalagi kalau Anda pengerja, oh itu kan pendeta, oh itu kan diaken, oh itu kan majelis, oh itu kan hamba Tuhan, wah dia minum wine. Saya ikut minum, dan orang itu belum tentu sekuat Anda. Orang itu bisa jadi akhirnya menjadi pemabuk. Orang itu bisa melanjutkan ke bir, ke vodka, ke whisky, dan yang lain. Sehingga Anda menjadi batu sandungan di situ. Jadi dari dua prinsip ini saja, bahwa satu, Anda tidak bisa memastikan Anda tidak akan mabuk. Nomor dua, Anda bisa menjadi batu sandungan. Dari dua prinsip ini saja, seharusnya orang Kristen yang benar-benar rindu untuk hidup bagi Tuhan tidak meminum minuman yang beralkohol, saudara. Ini yang patut kita camkan dan patut kita. Apakah kita mau hidup lebih dekat kepada Tuhan? Maukah kita menjadi seperti orang Nazir? Ya, kita bukan kembali ke PL, tapi kita mengkhususkan diri. Kita dalam Roma 12 dikatakan apa? Mempersembahkan tubuh kita. Ya, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan, yang kudus, yang hidup, yang tak bercacat. Ya. Nah, ini poin yang ingin disampaikan. Nah, kita lihat kembali ke masalah Nazir di sini. Ada 3 hal yang Tuhan katakan tentang seorang Nazir. Yang pertama tadi, jangan makan apapun yang berhubungan dengan pohon anggur, ya, karena sukacitamu bukan di situ. Saya tidak mau kamu senang karena hal-hal duniawi, ya, tapi kamu senang karena Tuhan. Kemudian hal yang kedua, dia tidak boleh mencukur rambutnya selama masa kenazirannya itu, selama masa dia mengikat diri dalam suatu janji atau suatu sumpah. Ya, misalnya dia bikin suatu janji bahwa selama 1 tahun saya akan berbuat begini. Nah, ini adalah janji seorang nazir. Maka selama 1 tahun itu dia rambutnya dibiarkan untuk tumbuh panjang dan tidak dicukur, saudara. Dan bagaimana ini berhubungan dengan di dalam ini 1 Korintus? Coba kita lihat dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11, 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-15, saudara. 1 Korintus 11 ayat 15. Tetapi bahwa adalah kehormatan ayat 14. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Jadi kehinaan bagi laki-laki untuk berambut panjang. Betapa banyak orang yang melanggar hal ini pada hari ini. Dan ini adalah usaha dunia untuk menghilangkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Anda tahu bahwa dunia ini yang menentang Tuhan menuju kepada gerakan unisex. Dan gerakan unisex diperjuangkan dari berbagai front, dari berbagai cara. Dan inti dari gerakan unisex adalah ingin menghilangkan perbedaan laki-laki dan perempuan sama sekali. Dan ini melanggar penciptaan Tuhan, di mana Tuhan menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Tuhanlah yang menciptakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tapi dunia ingin menghilangkannya dari berbagai cara. Dari berpakaian, banyak perempuan sekarang dikatakan berpakaian seperti laki-laki. Anda pikirkan, kalau Anda wanita Kristen, apakah Anda berpakaian seperti laki-laki? Coba Anda pikirkan. Nah, ini berbicara mengenai mungkin celana panjang pada perempuan. Kemudian dari hal apa lagi? Dari hal peran dalam rumah tangga, peran dalam gereja. Padahal Tuhan telah berikan kepemimpinan dalam rumah tangga dan gereja kepada laki-laki. Tapi kaum feminis hari ini ingin memperjuangkan bahwa wanita itu sama perannya dengan laki-laki. Oh tidak, saudara. Kita percaya wanita itu sama harkat, sama martabat, sama sederajat, sama bernilai di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan memberikan peran yang berbeda. Tuhan memberikan tugas yang berbeda kepada keduanya. Dan tugas sebagai suami, kepala rumah tangga, Tuhan berikan pada laki-laki. Demikian juga tugas sebagai gembala sidang, tugas sebagai pemimpin dalam gereja Tuhan berikan kepada laki-laki. Nah, bukan berarti wanita tidak boleh melayani. Banyak pelayanan bagi wanita. Tapi itu yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Anda boleh cek dalam 1 Timotius pasal 2 dan seterusnya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi masalah rambut juga. Ya, rambut hari ini wanita rambut dipotong pendek, cepak bahkan. Dan banyak wanita, wah ini adalah salah satu tanda feminisme. Nah, itu sangat menentang firman Tuhan. Firman Tuhan ingin
Dari rambut saja orang sudah bisa membedakan laki-laki dan perempuan. Karena tujuan iblis adalah supaya kita justru memperhatikan bagian-bagian tubuh yang erotis pada diri laki-laki maupun wanita. Ya, coba Anda bayangkan, cewek rambutnya pendek, pakai celana panjang. Gimana cara Anda tahu dia cewek? Ya, salah satunya adalah Anda lihat apa? Anda lihat dadanya mungkin. Nah, ini yang iblis inginkan, ya. Tapi Tuhan inginkan dari jauh-jauh, tidak usah lihat bagian-bagian yang aneh-aneh. Anda sudah tahu ini perempuan dari rambutnya, dari dia pakai rok. Ini yang Tuhan inginkan sebenarnya, tetapi iblis tidak ingin. Nah, jadi laki-laki banyak yang sekarang gerakan hippie di Amerika. Rambut panjang, cool, apalagi di kartun-kartun jagoan-jagoannya rambut panjang, di film-film aksi, wah rambut panjang. Nah, tapi Alkitab bilang kehinaan bagi laki-laki untuk berambut panjang. Ya, kehinaan. Nah, bagaimana kaitannya dengan nazir, Saudara? Kaitannya dengan nazir apa? Ya, inilah. Jadi seorang nazir justru benar bahwa rambut panjang itu kehinaan. Nah, dengan dia mengambil sumpah nazir ini ada dua hal yang ingin disampaikan melalui dia tidak mencukur rambutnya. Yaitu satu, bahwa dia rela menanggung malu demi sesuatu untuk Kristus, begitu. Dia rela menanggung malu demi Kristus. Ya, dan nomor dua, itu justru untuk memotivasi dia untuk mempertahankan ya apapun yang dia janjikan dalam kenazirannya itu, supaya cepat selesai nazirnya itu. Mungkin ada orang yang bernazir untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Ya, maka cepatlah lakukan apa yang telah engkau sumpahkan itu. Jangan berlama-lama, karena rambutmu ini akan terus tumbuh panjang. Nah, tapi ada nazir yang seumur hidup. Nah, nazir yang seumur hidup ini dia bukan rambutnya panjang supaya cepat diselesaikan nazirnya karena memang seumur hidup, tapi dia rela untuk menanggung malu bagi Kristus. Nah, saudara kasih Tuhan, apakah kita rela menanggung malu bagi Kristus? Bukan dengan cara memanjangkan rambut kita hari ini. Itu sudah melanggar desain Tuhan, tapi dalam hal-hal lain. Apakah kita rela dicemooh bagi Kristus? Ya, dicemooh oleh apa? Dicemooh oleh orang-orang akademis mungkin, karena kita terlihat bodoh, kita percaya Alkitab, kita percaya penciptaan, kita menolak evolusi. Saya pernah dicemooh oleh orang karena saya berpendapat dan berkeyakinan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dan saya bilang 6 hari ya 6 hari, Alkitab bilang 6 hari, dan saya dicemooh. Nah, dia bilang, wah ini nggak terpelajar dan sebagainya. Saudara, ini bukan masalah terpelajar atau tidak terpelajar. Banyak ilmuwan hebat di masa lalu, Newton, banyak sekali yang lain, Kepler, ya, dan penemu-penemu, semua percaya Alkitab. Jadi ini bukan masalah terpelajar atau tidak terpelajar, ini masalah percaya firman Tuhan atau tidak percaya firman Tuhan. Tapi dunia akan mencemooh, dunia akan menyerang. Maukah kita menanggung malu bagi Tuhan? Dalam hal banyak sekali. Ketika kita berkata Yesus satu-satunya jalan, kita dicemooh, kamu radikal, kamu tidak toleran, kamu kenapa hanya Yesus juru selamat? Nah, ini kita diserang, ya. Tapi maukah kita, relakah kita menanggung malu? Sama seperti di Ibrani dikatakan Musa mau menderita di luar perkemahan bersama dengan umat Allah. Maukah kita juga seperti itu? Nah, jadi nazar, ya, seorang yang bernazar, sumpah nazir, dia membiarkan rambutnya tumbuh dan dia rela menanggung malu. Tetapi jangan kita jadikan ini alasan, hari ini saya mau rambut panjang biar mirip seorang nazir. Ingat, ini kan perjanjian lama. Ini simbol, saudara. Ini simbol. Dan rambut panjang itu nanti akan menjadi simbol kenaziran dia yang paling publik, ya. Tentu mengenai rambut panjang kita jadi ingat akan cerita Simpson, ya, cerita Simpson. Dan kita tahu Simpson seorang hakim yang menjadi nazir sejak lahir untuk seumur hidupnya. Anda boleh baca ceritanya di Hakim-Hakim. Dan si Simpson ini rupanya walaupun dia dijadikan nazir oleh Tuhan, tapi imannya tidak kuat, saudara. Dan berkali-kali sebenarnya dia sudah melanggar kenazirannya itu. Misalnya nazir tidak boleh minum anggur, tapi Simpson minum anggur, ya. Dia bikin pesta berkali-kali, ya, bahkan ketika dia menikah ada pesta dia minum anggur di situ. Kemudian nazir, nanti kita akan lihat poin ketiga, tidak boleh pegang mayat. Ya, nah, Simpson pegang mayat itu singa. Anda ingat ceritanya waktu dia dalam perjalanan dia melihat ada mayat singa, ada lebah di situ dengan madu, dia ambil madunya. Jadi dia sudah melanggar poin ketiga yang nanti belum kita bahas. Jadi Simpson sudah melanggar kenazirannya, tapi Tuhan belum meninggalkan dia sampai
Akhirnya suatu hari atas rayu dan bujukan Delila, dia memotong rambutnya. Kenapa? Karena rambut adalah yang paling eksternal, bukti yang paling eksternal dari kenazirannya. Jadi dosa itu dosa, saudara. Dosa bagaimanapun dosa di hadapan Tuhan. Tetapi dosa publik seringkali Tuhan hukum secara publik juga. Kenapa? Karena dosa publik secara spesial menodai nama Kristus. Jadi ada dosa pribadi dan sebagainya, dan Tuhan akan urus itu. Tapi dosa-dosa yang bersifat publik seringkali Tuhan urus secara publik juga. Nah, kalau kita lihat di sini, saya ingin katakan bahwa jangan ada orang hari ini, laki-laki bilang, oh saya mau rambut panjang saja. Tidak, alam 1 Korintus menjadi patokan kita. Alam mengatakan itu adalah kehinaan. Kalau Anda orang yang sungguh percaya, seorang laki-laki, potonglah rambutmu. Nah, ada yang berkata, sependek apa? Oh, sependek apa? Apa kita mau pakai penggaris? Bukan, saudara. Pokoknya pendek. Pendek apa? Kalau masih ada ragu-ragu, pendekin lagi. Pendek sehingga orang tahu ini bukan perempuan, bukan rambut perempuan. Nah, saya yakin mungkin untuk rapinya mungkin tidak menyentuh kerah baju kita. Ini hanya semacam guideline saja. Ini bukan firman Tuhan, tapi pendek yang orang tidak bisa kira itu adalah rambut wanita. Dan wanita juga sebaliknya. Panjang, sepanjang apa? Sepanjang bahu cukup, sepanjang pundak. Panjang sampai orang tahu ini bukan rambut laki-laki. Nah, jadi saya yakin sebenarnya kalau kedua pihak mengikuti firman Tuhan, justru akan jelas sekali terlihat perbedaan antara keduanya. Oke, kembali ke dalam si Nazir. Sekarang ada hal ketiga, rupanya ada hal ketiga yang Tuhan tuntut dari mereka, yaitu jangan kena kepada mayat. Ayat yang ke-6, selama waktunya ia mengkhususkan diri bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Kenapa? Mayat adalah simbol dari dosa, karena mayat menggambarkan kematian. Kematian adalah efek dari dosa. Jadi kita belajar, seorang Nazir, seorang yang ingin hidup dekat dengan Tuhan, harus menjauh dari dosa. Ini sebenarnya sudah sangat jelas, saudara. Harus menjauh dari dosa. Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Nah, tetapi ada lagi yang disimbolkan di sini atau pelajaran rohani yang bisa kita tarik, yaitu katanya, bahkan kalau ayahnya mati ataupun ibunya, saudara laki-laki atau saudara perempuan mati, selama dia Nazir, maka dia jangan menyentuh mayat itu. Dan ini adalah orang-orang dekat, orang-orang yang dikasihi. Mungkin kita berkata, oh betapa kejam aturan ini, sampai orang terdekat mati pun tidak boleh diurusi. Nah, ini mengajarkan lagi bahwa bagi seorang Nazir, Tuhan di atas semua yang lain. Ikatan dia kepada Tuhan mengatasi ikatan manusianya. Ini adalah suatu. Oleh karena itulah di dalam Injil Yesus pernah berkata, barang siapa tidak mengasihi aku lebih daripada orang tuanya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, dia tidak layak bagiku. Tuhan ingin orang-orang yang, bukan berarti kita membenci keluarga kita tetap mengasihi mereka, tetapi kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Dan kadang-kadang dilema ini harus dihadapi oleh orang yang keluarganya menolak Tuhan. Dan kadang-kadang ada orang yang keluarganya memvonis, bahkan mungkin dari agama lain, kalau kamu pindah agama dan percaya Yesus, kamu akan diusir sebagai anak. Yang mana yang harus dipilih? Nah, disitulah orang itu harus berkata, Tuhan di atas semua yang lain. Karena Tuhanlah yang menciptakan saya, Tuhanlah yang telah mati bagi saya, menanggung semua dosa-dosa saya. Ini yang harus kita pegang. Oke, kita mau lanjut sekarang saudara kasih Tuhan dalam perikop kita, ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Sekarang ayat 8 sampai 12. Selama waktu kenazirannya ia kudus bagi Tuhan, tetapi apabila seseorang mati di dekatnya dengan sangat tiba-tiba sehingga ia menajiskan rambut kenazirannya, maka haruslah ia mencukur rambutnya pada hari pentahirannya, yaitu pada hari yang ke-7 haruslah ia mencukurnya. Pada hari yang ke-8 haruslah ia membawa 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Maka haruslah imam mengolah yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang lain menjadi korban bakaran, dan mengadakan pendamaian bagi dia oleh karena ia telah berdosa dengan berada dekat mayat. Pada hari itu juga ia harus menguduskan kepalanya dan mengkhususkan waktu kenazirannya bagi Tuhan.
Ia harus membawa seekor domba jantan berumur setahun menjadi korban penebus salah. Hari-hari yang sudah lewat dianggap batal karena rambut kenazirannya telah menjadi najis. Ya, oke, ada aturan orang nazir tidak boleh kena kepada mayat. Dan bagaimana kalau tidak sengaja? Ya, mungkin ada orang dia lagi ngobrol atau lagi berjalan di samping seseorang, tiba-tiba orang itu terjatuh, ya. Orang itu pegang tolong dan tiba-tiba mati orang itu. Nah, jadi tanpa dia sadari orang itu sudah mati, sudah menjadi mayat dan dia kena, dia seorang nazir. Bagaimana ini? Nah, rupanya Tuhan kasih suatu aturan di sini, dan aturannya adalah si nazir ini harus membawa korban penebus salah. Dia telah bersalah di situ. Dia telah mengambil nazir, tapi kemudian dia kena kepada mayatnya. Nah, mungkin ada yang berkata, "Oh, itu kan nggak sengaja." Oh iya, benar, nggak sengaja, tapi tetap bersalah, dan dia tetap membawa korban penebus salah. Dan ini mengajarkan satu hal, bahwa Tuhan sangat menganggap serius nazar ini, sangat menganggap serius sumpah kenaziran ini, ya, dan Tuhan menganggapnya serius sekali. Jangan kita main-main, gitu. Ingat bahwa sumpah ini sukarela. Tuhan tidak paksa seorang pun menjadi seorang nazir. Ini sukarela, tetapi kalau Anda melakukannya, maka tepatilah. Dr. Soento Liao pernah berkata begini, dan saya ingat selalu bahwa dia bilang, Tuhan itu begini, Tuhan rindu orang itu berjanji kepada dirinya. Orang itu istilahnya mengkomitkan diri, ya, mungkin berjanji sesuatu kepada Tuhan. Tuhan rindu mendengar janji-janji seseorang kepada dirinya, seperti seorang kekasih rindu mendengarkan janji dari kekasihnya kepada dirinya, begitu. Nah, Tuhan rindu mendengarkan kita berjanji kepadanya. Tapi kalau kita berjanji, pastikan kita tepati, ya. Lebih baik tidak berjanji dan tidak melanggar janji daripada berjanji tidak tepatin, ya. Nah, jadi kalau sudah berjanji, tepati. Seperti nazir di sini, tepati. Dan kalau secara tidak sengaja dia kena mayat, maka dia bawa korban persembahan dan batal, nazirnya batal. Dia harus mulai lagi dari awal. Jadi di ayat yang ke-12 tadi dikatakan hari-hari yang sudah lewat dianggap batal. Di dalam tradisi Yahudi, mereka ada mencatat tentang seorang yang bernama Helena, dan katanya Helena ini bikin nazir 7 tahun. Dan di akhir 7 tahun itu hampir dia selesai, nggak sengaja dia menjadi najis. Wah, ulang lagi 7 tahun katanya. Jadi ada cerita seperti itu, saudara. Luar biasa sekali. Dan memang harus setia. Tuhan menganggap serius sumpah ini. Jangan kita anggap main-main. Banyak orang hari ini dalam kesulitan dia janji sama Tuhan. Dia janji mau melayani Tuhan, dia janji mau memberikan ini itu kepada Tuhan. Kan ada cerita itu. Ada cerita orang kaya katanya manjat satu hari di perkebunannya, dia jalan-jalan, wah agak capek juga, dia lihat ada pohon kelapa. Wah, enak sekali kelapa itu. Dan karena nggak ada orang lain dan dia agak-agak malas juga panggil anak buahnya, dia manjat sendiri. Dipikir gampang, dia panjat pohon kelapa, dan sampai ke atas sih nggak kerasa karena dia ngelihat ke atas terus. Tapi begitu dia mau ambil buah kelapa itu, buah kelapanya jatuh, saudara, jatuh ke tanah, bang, dan kelapa itu pecah. Wah, dia pikir kelapa saja pecah, apalagi kepala. Dia mulai membayangkan kalau dia yang jatuh gimana, dan dia mulai menyesal sekali. Oh, kenapa saya punya uang banyak, saya adalah bos pemilik perkebunan, kenapa saya sampai naik sendiri, saya bisa suruh orang lain. Wah, dia mulai gemetaran, apalagi ketika angin dengan lumayan keras bertiup, dan orang itu mulai ketakutan, dan dia mulai berdoa sama Tuhan. Tuhan, katanya, tolong saya Tuhan, dan kalau Engkau bisa menolong saya turun dengan selamat, Tuhan, saya akan persembahkan satu ekor sapi kepadamu. Wah, dan dia mulai beringsut-ingsut turun, ya, dan dia beringsut turun sedikit. Dia buka mata, saudara. Wah, sudah tidak setinggi tadi, dan dia mulai timbang-timbang. Wah, kayaknya sapi sih lumayan mahal ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi begini deh Tuhan, sapi kemahalan Tuhan. Kalau Engkau bantu aku turun, aku kasih satu ekor lembu Tuhan. Wah, satu ekor lembu. Dan dia tutup mata lagi, dia turun beringsut-ingsut. Kemudian dia lihat lagi, sudah setengah jalan, tidak terasa. Dia mulai pikir-pikir, lembunya yang mana yang mau dikasih, semuanya mahal-mahal. Tuhan, begini aja deh Tuhan, seekor domba Tuhan, seekor domba aja. Tawar menawar dengan Tuhan. Dia beringsut-ingsut lagi sampai sudah seperempat tuh. Wah, tidak terlalu jauh lagi. Masa turun sedikit gini aja mesti kasih domba sama Tuhan, ya. Dan dia bilang, Tuhan, ini deh saya kasih bebek Tuhan.
dan dia turun lagi. Sampai ke bawah dia lompat, Tuhan. Wah, Tuhan, nggak jadi deh, Tuhan. Wah, saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita ketawa, mungkin kita merasa orang ini sangat-sangat licik, tetapi saudara, berapa sering kita melanggar janji kita kepada Tuhan? Berapa sering ya komitmen kita? Ya, mungkin kita tidak dalam bentuk seorang nazir lagi, tapi ketika kita berkomitmen kepada Tuhan, itu adalah suatu bentuk kita mengkhususkan diri kepada Tuhan juga. Dan berapa sering kita langgar itu? Tapi Tuhan dengan serius mencatat janji-janji kita. Mari kita menepatinya. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Ayat 13 sampai ayat 21. Nah, ini berbicara mengenai ketika sumpah nazar itu selesai. Ketika sumpah nazar itu selesai, kita baca di sini. Dan inilah hukum tentang seorang nazir, apabila waktu kenazirannya genap, ia harus dibawa ke pintu kemah pertemuan. Dan ia harus mempersembahkan sebagai persembahannya kepada Tuhan seekor domba jantan berumur setahun, yang tidak bercela untuk korban bakaran, dan seekor domba betina berumur setahun, yang tidak bercela untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan yang tidak bercela untuk korban keselamatan. Juga sebaku roti yang tidak beragi, yakni roti bundar dari tepung yang terbaik yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi diolesi dengan minyak, serta dengan korban sajian dan korban-korban curahannya. Lalu haruslah imam membawa semuanya itu ke hadapan Tuhan dan mengolah korban penghapus dosa dan korban bakarannya. Domba jantan itu haruslah diolahnya sebagai korban keselamatan bagi Tuhan, beserta sebaku roti yang tidak beragi itu. Juga haruslah imam mengolah korban sajian dan korban curahannya. Maka haruslah orang nazir itu mencukur rambut kenazirannya di depan pintu kemah pertemuan, lalu mengambil rambut kenazirannya itu dan melemparkannya ke dalam api yang di bawah korban keselamatan. Imam haruslah mengambil paha depan domba jantan itu sesudah dimasak, dan satu roti bundar yang tidak beragi dari dalam bakul dengan satu roti tipis yang tidak beragi, lalu meletakkannya ke atas telapak tangan orang nazir itu setelah orang ini mencukur rambut kenazirannya. Kemudian haruslah imam mengunjukkan semuanya itu ke hadapan Tuhan sebagai persembahan unjukan. Semuanya itu menjadi bagian kudus bagi imam, beserta dada persembahan unjukan dan beserta paha persembahan khusus. Sesudah itu barulah boleh orang nazir itu minum anggur. Itulah hukum tentang orang nazir yang menazarkan persembahannya kepada Tuhan berdasarkan kenazirannya. Belum dihitung apa yang ia mampu persembahkan di samping itu. Sesuai dengan bunyi nazar yang diikrarkannya, demikianlah harus dilakukannya berdasarkan hukum tentang kenazirannya. Ini berbicara mengenai penggenapan dari nazar seseorang. Jadi penggenapan itu adalah suatu waktu yang serius juga, dan menandakan lengkapnya komitmen dia, dan dia membawa korban untuk bisa diterima oleh Tuhan, dan apapun yang dia janjikan dalam nazar itu harus dia penuhi, katanya. Dan kita mendapat di sini dia membawa korban kepada Tuhan, dan ini adalah korban yang harus, korban supaya dia bisa diterima. Ada korban keselamatan di situ, ada korban penghapus dosa, tetapi katanya di ayat 21 tidak terhitung apa yang ia mampu persembahkan di samping itu. Tentu sebagai orang percaya kita mau memberikan lebih daripada yang bahkan dituntut oleh minimumnya. Lebih dari yang dituntut minimum kita ingin memberi kepada Tuhan. Ini adalah prinsip yang luar biasa. Persepuluhan, saya katakan, adalah minimum yang diberikan orang Kristen. Kenapa minimum? Ya, orang perjanjian lama saja 10%. Kita yang perjanjian baru hidup di zaman kasih karunia, masa cuma 10% juga. Banyak orang hari ini berkata perpuluhan bukan untuk perjanjian baru, ya. Tetapi biasanya orang-orang yang berkata begini adalah orang-orang yang tidak rela memberi 10%, saudara. Kadang-kadang mereka pakai alasan gini, masa cuma 10%, jangan dipatok ya, di perjanjian baru itu bebas. Nah, mereka ingin bilang bebas gini ini sebenarnya karena mereka tidak mau kasih 10% biasanya. Nah, tetapi orang yang mau menerima persepuluhan karena dia tahu bahwa prinsip persepuluhan tetap ada dalam perjanjian baru. Dan persepuluhan ada juga disinggung di Matius 23:23. Yesus berkata dua-duanya harus dilakukan, yaitu persepuluhan maupun keadilan, ya. Jadi orang yang menerima persepuluhan, dia tidak berhenti pada persepuluhan, tapi seiring dengan pertumbuhan imannya, seiring dengan berkat yang Tuhan berikan padanya, seiring dengan semakin dia mengasihi Tuhan, dia memberikan di atas persepuluhan, di atas dari yang dituntut, di atas dari yang minimum, saudara. Oke, kita akhiri dengan ayat-ayat di 22 sampai 27. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka,
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Nah, iya, jadi ini di sini kita melihat imam disuruh memberkati umat, dan Tuhan berjanji kalau imam itu memberkati, dia akan ikut memberkati. Ya, inilah salah satu fungsi dari tugas keimamatan. Dia mewakili manusia di hadapan Tuhan. Jadi kalau Tuhan memberkati lewat imam, maka orang itu terberkati. Nah, hari ini tidak ada lagi satu imamat yang khusus. Imam kita adalah Yesus Kristus, saudara. Imam kita Yesus Kristus. Nah, hari ini banyak pendeta mau meneruskan. Dia angkat tangan di akhir kebaktian. Anda lihat saja di gereja-gereja kan banyak yang seperti itu. Pendetanya angkat tangan, ya, angkat tangan lalu keluar kata-kata berkat. Nah, saudara kasih Tuhan, ini adalah praktek yang salah sebenarnya. Ini kembali lagi ke perjanjian lama. Kita bukan di perjanjian lama. Nah, Harun bisa melakukan itu karena dia imam Tuhan. Tapi pendeta bukan imam kita. Imam kita adalah Yesus. Kita semua adalah masing-masing imam. Dalam 1 Petrus dikatakan kita semua adalah imamat rajani. Kita semua masing-masing imam. Kita tidak perlu ada orang lain mengangkat tangan memberkati kita lagi, karena kita mendapat berkat di dalam Yesus Kristus. Dan di perjanjian lama ada berkat seperti ini. Dan berkat ini kalau kita teliti, wah, luar biasa sekali. Bahkan ada Tritunggal di sini, karena Yehova 3 kali. Ya, Yehova, Yehova, Yehova. Dan Yehova bukan eksklusif Allah Bapa, saudara. Banyak orang salah pikir Yehova adalah nama Bapa. Memang Yehova adalah nama Bapa, tapi juga nama anak. Karena dalam perjanjian lama Yesus Kristus atau anak juga disebut dengan nama Yehova. Dan rupanya Roh Kudus juga di sini, karena 3 kali Yehova, Yehova, Yehova. Dan Tuhan akan memberkati. Saudara yang kasih Tuhan, indah bukan? Kalau kita mau hidup mengkhususkan diri bagi Tuhan, hidup sebagai orang yang dekat kepada Tuhan. Mari kita melakukan lebih dari yang bahkan minimum atau yang dunia anggap seperti orang Kristen mestinya begini. Kadang-kadang dunia aja tahu orang Kristen nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Tetapi kita yang orang Kristen beneran, maukah kita lebih lagi? Kita taat sama Tuhan sepenuhnya, mengkhususkan diri kepada Tuhan. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita, saudara. Itu salah satu bentuk kita mengkhususkan diri kepada Tuhan. Kita belajar firman-Nya, dan kita akan lanjut dengan pasal 7 kali berikutnya. Jangan kemana-mana, nantikan terus Mutiara Kebenaran. Saya Dr. Stephen Einstein Liao, pamit undur diri dulu. Maranatha.